Setiap malam, banyak dari kita melakukan hal yang hampir sama. Buka layar, ketik pertanyaan yang bahkan kadang gak sanggup diucapkan ke orang terdekat. Kenapa aku tetap kosong, padahal semuanya kelihatan baik? Harus gimana kalau capeknya bukan di badan? Kenapa aku makin susah tenang? Jawabannya datang cepat, rapi, meyakinkan. Kadang bahkan terasa seperti sedang dipahami. Tapi setelah layar ditutup, dada tetap penuh. Aneh ya, dunia belum pernah secepat ini memberi jawaban. Tapi banyak orang justru makin susah merasa utuh. Saya nggak sedang bilang teknologi itu musuh. Kita semua ditolong olehnya. Banyak hal jadi lebih gampang, lebih cepat, lebih ringan. Tapi justru karena semuanya makin cepat, ada bagian dari hidup yang makin terasa tipis. Bagian yang gak butuh jawaban instan, tapi butuh ditemani. Bagian yang gak sedang cari informasi, tapi cari makna. Dan mungkin disitulah doa, hening, atau apapun bentuk kehadiran batin yang kita punya, jadi penting lagi. Bukan karena kita kekurangan data, justru karena data ada terlalu banyak, sementara jiwa kita tetap lapar. Kalau obrolan seperti ini terasa dekat, kamu bisa subscribe ke sisi lain kita dan temani sampai akhir. Siapa tahu, beberapa menit ini bisa jadi ruang kecil buat nafas yang sudah terlalu lama sesak. Capek kita hari ini seringkali bukan cuma karena pekerjaan atau masalah hidup, tapi karena hampir semua hal sekarang minta diverifikasi. Foto ini nyata nggak? Suara itu asli atau tiruan? Berita ini fakta atau hasil olahan? Kalimat yang menyentuh ini ditulis manusia atau disusun mesin? Wajah yang kita lihat itu sungguh ada atau cuma simulasi yang sangat rapi? Kelihatannya sepele, tapi lama-lama ini melelahkan. Karena yang terkuras bukan cuma perhatian. Yang terkuras itu rasa percaya. Kita jadi hidup dalam mode curiga, bahkan untuk hal-hal kecil. Belum lagi kita dibanjiri solusi dari segala arah. Cara cepat fokus, cara cepat tidur, cara cepat sembuh dari patah hati, cara cepat lebih percaya diri, cara cepat jadi versi terbaik diri. Kita terus disuapi bagaimana. Tapi diam-diam, yang banyak orang cari justru mengapa. Mengapa hidup terasa sepadat ini? Mengapa setelah sekian banyak belajar, hati masih gampang goyah? Mengapa kita kelihatan berfungsi, tapi di dalam rasanya seperti ada yang terus aus? Akhirnya kita jadi seperti orang yang kenyang, tapi nggak benar-benar terisi. Video sudah disimpan, catatan sudah penuh, playlist penyembuhan ada, aplikasi meditasi ada, ringkasan buku ada. Semua hal yang katanya membantu ada. Tapi begitu malam datang dan kamar mulai sunyi, tetap ada bagian di dalam diri yang gelisah tanpa nama. Jadi masalahnya ternyata bukan cuma informasi yang terlalu banyak. Ada hal lain yang lebih halus tapi lebih menggerus. Jawaban-jawaban yang terlalu cepat, terlalu licin, terlalu sempurna, itu pelan-pelan bikin kita merasa, kalau aku masih bingung, kalau aku masih landat, kalau aku masih berantakan, berarti ada yang salah sama aku. Padahal, belum tentu. Mesin memang dirancang untuk menjawab dengan cepat, untuk merapikan, untuk menghilangkan jeda, untuk tampil efisien. Sementara manusia, tidak. Kita berpikir sambil merasakan. Kita menjawab sambil ragu. Kita bicara sambil mencari bentuk. Bahkan untuk menjelaskan isi hati sendiri pun, kita sering butuh waktu. Dan waktu itu bukan cacat. Tapi di dunia yang makin terbiasa dengan respons instan, kelambatan manusia mulai terlihat seperti kelemahan. Kita jadi malu sama proses sendiri. Malu karena belum sembuh. Malu karena masih sedih. Malu karena belum tahu harus kemana.
Seolah-olah hidup yang sah adalah hidup yang cepat selesai. Padahal banyak hal penting dalam hidup justru nggak tumbuh di tempat yang serba cepat. Makanya, banyak jawaban instan hari ini terasa seperti makanan praktis. Bentuknya meyakinkan, rasanya ada, kelihatannya cukup, tapi untuk kebutuhan tertentu, ia nggak benar-benar memberi gizi. Mungkin mirip seperti keju lembaran dan keju yang sungguhan. Sama-sama disebut keju, sama-sama bisa dipakai, sama-sama meleleh. Tapi kita tahu, ada yang beda. Ada sesuatu yang dibuat menyerupai, tapi tidak membawa kedalaman yang sama. Begitu juga banyak jawaban sintetis dalam hidup kita sekarang. Ia bisa membantu di permukaan, dan itu bukan hal kecil. Tapi untuk luka tertentu, untuk kebingungan tertentu, untuk malam-malam tertentu, ia cuma menyentuh bagian luar. Lalu ada satu titik yang hampir semua orang akan temui. Titik saat semua cara cepat macet. Kamu kehilangan seseorang dan dunia tetap berjalan seperti biasa. Kamu duduk di pemakaman, atau di ruang tunggu rumah sakit, atau di kamar yang mendadak terasa asing setelah sebuah hubungan berakhir. Lalu semua kalimat yang rapi tiba-tiba terdengar jauh. Di situ kita menabrak tembok. Tembok ini bukan kegagalan. Justru, kadang itu titik paling jujur dalam hidup. Titik ketika kita sadar bahwa ada penderitaan yang gak bisa diproses seperti data. Ada kehilangan yang gak bisa disingkat seperti data. Ada takut yang gak bisa diselesaikan dengan susunan kata yang tepat. Algoritma bisa memberi penjelasan, bisa merangkum kemungkinan, bisa menulis respons yang terdengar empatik. Tapi ia nggak bisa duduk di sebelah kita sambil ikut menanggung sunyi. Ia nggak bisa megang tangan yang gemetar, nggak bisa menatap mata yang merah karena kurang tidur, nggak bisa ikut diam saat seseorang terlalu hancur untuk bicara. Dan di situ kita mulai sadar, ternyata yang selama ini kita cari bukan cuma jawaban, kita juga butuh kehadiran. Ada bedanya, jawaban membantu kepala mengerti, kehadiran membantu hati bertahan. Masalahnya, kita hidup di zaman yang sangat mengagungkan performa, dan AI dengan semua kerapihannya bisa diam-diam memperbesar tekanan itu. Kalau mesin bisa menulis lebih cepat, merangkum lebih baik, menjawab lebih runtut, lalu kita masih gagap, masih lambat, masih kacau, kita mulai merasa gagal hanya karena masih menjadi manusia. Padahal, pertumbuhan manusia memang tidak pernah rapi. Tidak semua hal bisa di-autocomplete. Ada luka yang butuh musim. Ada duka yang harus lewat tubuh. Ada kebingungan yang baru terbuka maknanya setelah kita cukup lama hidup bersamanya. Kalau kesempurnaan buatan justru bikin kita makin asing pada diri sendiri, mungkin memang sudah waktunya kita berhenti mengejar jawaban terus-menerus. Mungkin kita sedang lapar pada sesuatu yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih jujur. Kehadiran. Disinilah doa jadi punya arti yang sangat berbeda. Mungkin hari ini doa bukan lagi tempat kita datang untuk mencari informasi. Informasi sudah ada di mana-mana. Dalam hitungan detik, kita bisa menemukan penjelasan, teori, saran, bahkan simulasi empati. Tapi doa tetap penting karena ada bagian dari manusia yang tidak bisa hidup hanya dengan penjelasan. Ada hari ketika kita ingin berdoa, tapi yang keluar cuma napas berat. Ada malam ketika kita nggak tahu harus minta apa. Mau bicara pun rasanya capek. Mau diam, hati berisik. Yang ada cuma mata panas, dada sempit, dan kalimat pendek yang berulang-ulang. Aku nggak ngerti. Aku capek. Tolong. Dan anehnya, mungkin justru di situ doa paling jujur. Karena doa bukan lomba merangkai kata yang indah. Bukan prompt yang harus tepat supaya langit merespons. Doa adalah keberanian untuk datang apa adanya, bahkan saat bahasa kita habis.
Mesin bekerja dari kata-kata yang kita ketik. Tapi manusia membawa sesuatu yang sering lebih dalam dari kata-kata. Sesak yang belum punya nama, rindu yang gak jelas arahnya, takut yang terlalu tua untuk dijelaskan, dan luka yang bahkan kita sendiri belum sempat pahami. Bagian itu mungkin tidak bisa dibaca sistem. Tapi saya rasa justru disitulah ruang spiritual mulai terasa nyata. Entah kamu menyebutnya Tuhan, semesta, atau sekedar keheningan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Karena ada pengalaman batin yang tidak perlu langsung diterjemahkan agar bisa didengar. Kita hidup di zaman yang ingin membuat semuanya bisa diprediksi. Ada rekomendasi sebelum memilih, peta sebelum berjalan, simulasi sebelum mencoba, analisis sebelum rasa yakin. Dan banyak dari itu memang berguna. Tapi ada hal-hal yang tidak pernah lahir dari hidup yang sepenuhnya bisa ditebak. Keberanian tidak lahir dari kepastian penuh. Kesabaran tidak tumbuh di tempat yang semua hasilnya sudah terlihat. Kesetiaan tidak dibangun saat jalan selalu terang. Karakter manusia justru dibentuk di wilayah yang belum jelas. Saat kita tetap memilih jujur meski belum tahu akibatnya, saat kita tetap merawat seseorang yang sakit meski tak ada jaminan keadaan akan membaik, saat kita tetap menjalani hari walau isi kepala belum selesai dan hati masih berkabut. Hal-hal seperti itu tidak bisa diwakilkan oleh kode, karena yang sedang dibentuk bukan hasil. Yang sedang dibentuk adalah siapa kita di dalam proses itu. Dan proses seperti itu memang sering menyakitkan. Tapi justru karena nyata, ia mengubah kita dengan cara yang juga nyata. AI bisa meniru empati dengan sangat meyakinkan. Kalimatnya lembut, strukturnya rapi, nadanya pas, kadang lebih tertata dari manusia biasa. Tapi empati yang sungguhan punya bobot yang berbeda. Karena empati manusia dibayar oleh pengalaman, oleh pernah kehilangan, pernah menunggu kabar buruk, pernah malu, pernah hancur, lalu tetap bangun karena tidak punya pilihan lain. Ada sejarah di sana, ada darah panas kehidupan, dan itu tidak bisa dipalsukan. Makanya, kadang yang paling menyembuhkan kita bukan nasihat terbaik, bukan kalimat paling cerdas, tapi seseorang yang duduk di sebelah kita tanpa buru-buru membereskan kita. Seseorang yang tidak panik melihat air mata kita. Seseorang yang tidak mengubah luka kita jadi proyek. Kehadiran seperti itu langka, dan karena langka, ia sangat berharga. Mungkin itu juga alasan kenapa manusia terus kembali ke hening, ke doa, ke meditasi, ke sujud, ke duduk diam di bawah langit, ke jalan pagi tanpa musik, ke tatapan panjang keluar jendela. Bukan karena di sana semua pertanyaan langsung terjawab, tapi karena di sana, untuk beberapa saat kita berhenti jadi masalah yang harus segera diselesaikan. Kita cuma hadir, dan kadang itu sudah sangat menolong. Pada akhirnya, kemandirian batin kita mungkin tidak diuji dari seberapa cepat kita menemukan solusi, tapi dari seberapa berani kita tinggal sedikit lebih lama di ruang yang belum jelas, tanpa langsung lari ke hal yang paling cepat menenangkan. Itu sebabnya, di zaman seperti sekarang, memilih yang agak merepotkan kadang justru jadi tindakan yang menyehatkan. Membuka buku fisik dan membaca beberapa halaman tanpa pindah tab. Menulis tangan supaya pikiran tidak terus melompat. Duduk beberapa menit tanpa musik, tanpa notifikasi, tanpa perlu segera produktif. Berjalan kaki tanpa earphone, cuma untuk mendengar langkah sendiri. Berdoa tanpa berusaha terlihat kuat. Kelihatannya kecil, bahkan mungkin kuno, tapi justru di situ perhatian kita dilatih kembali. Kita sedang membangun ulang kemampuan yang lama melemah. Kemampuan untuk tinggal, menyimak, dan tidak selalu menuntut segala sesuatu jadi cepat jelas. Kalau mau dibilang, ini semacam ibadah kecil. Bukan karena harus dilakukan dengan cara tertentu, tapi karena di situ kita sedang melawan dorongan yang paling kuat di zaman ini. Dorongan untuk terus distraksi, terus reaktif, terus mencari jawaban berikutnya. Padahal mungkin yang kita butuhkan adalah satu momen di mana kita berhenti mengejar apapun. Di era algoritma, kebebasan paling mahal mungkin memang bukan sekedar bisa memilih konten,
tapi bisa memilih kemana kita mengarahkan perhatian saat hati sedang rapuh. Karena apa yang kita datangi ketika cemas akan membentuk cara kita pulih. Apa yang kita buka saat sepi akan membentuk cara kita mengenal diri sendiri. Kalau setiap kali bingung kita langsung menyerahkan semuanya pada sistem untuk dirapihkan, pelan-pelan kita bisa kehilangan keberanian untuk bergulat. Padahal ada beberapa jawaban yang baru muncul setelah kita cukup lama tinggal bersama pertanyaannya. Dan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Bukan berarti kita harus memusuhi teknologi, nggak perlu. AI bisa sangat berguna. Ia bisa merapikan yang teknis, mempercepat yang administratif, meringankan pekerjaan yang berulang, dan mungkin memang sebaiknya begitu. Biarkan ia membantu kita di ranah yang memang bisa dibantu, supaya tenaga kita tidak habis di hal-hal mekanis. Tapi justru karena itu, jangan serahkan juga ruang terdalam hidup kita kepadanya. Ruang tempat kita berduka, bertanya, menunggu, percaya, mengampuni, dan pelan-pelan menjadi lebih utuh. Karena tujuan kita bukan menjadi makin mirip mesin, bukan menjadi selalu siap, selalu optimal, selalu cepat, selalu rapi. Tujuan kita mungkin jauh lebih sederhana, tapi juga jauh lebih berat. Menjadi manusia yang utuh. Manusia yang bisa mencintai tanpa terus menghitung untung rugi. Bisa merasa sakit tanpa merasa gagal. Bisa meminta maaf. Bisa duduk dengan ketidakpastian tanpa langsung pecah. Bisa hadir bagi orang lain, bukan cuma memberi respons. Dan mungkin disitulah doa kembali menjadi sangat manusiawi. Bukan sebagai jalan pintas untuk tahu semua hal, tapi sebagai cara supaya hati kita tidak mengeras di tengah dunia yang terlalu ramai. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa lelah, padahal informasi begitu mudah didapat, mungkin yang capek bukan pikiranmu saja. Mungkin batinmu sudah terlalu lama hidup di ruang yang penuh jawaban, tapi miskin kehadiran. Biarkan teknologi membantu hal-hal yang memang bisa diringankan. Biar ia mengurus data, daftar, ringkasan, dan pekerjaan yang berulang, supaya waktu dan tenaga kita bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia gantikan. Menemani orang yang kita sayang, mendengar isi hati sendiri dengan jujur, dan tetap hadir saat hidup tidak rapi. Setelah video ini selesai, coba jangan langsung pindah ke layar berikutnya. Letakkan ponsel sebentar. Tarik nafas perlahan, rasakan detak di dada. Dengarkan bahwa tubuhmu masih bekerja diam-diam, bahwa hidup masih berlangsung di dalam dirimu, bahkan saat kamu belum punya jawaban untuk semuanya. Kalau kata-katamu habis malam ini, mungkin itu bukan pertanda kamu jauh. Mungkin justru disitulah sesuatu yang lebih dalam mulai terbuka. Tuhan, atau kalau kamu lebih nyaman menyebutnya semesta, tidak sedang menunggu versi dirimu yang paling sempurna. Barangkali ia justru paling dekat di balik kesunyian yang selama ini kamu hindari. Tepat di tempat kata-katamu habis dan dirimu yang sebenar-benarnya mulai muncul.